Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta MPLS calon siswa-siswi SMK Karya Pembaruan. Semangat pagi! Sebelumnya perkenalkan, nama saya Slamet Riono sebagai Kepala Program Jurusan Teknik Komputer Jaringan. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita ini, namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya. Khususnya kaum muda, pemerintah ikut bertanggung jawab, mengemban amanat dan memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara. Bila rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh lebih terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat berbagai daerah. Sering terlihat gejolak diantaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian, semua dari diri kita sendiri. Sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal ini yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara. Di tingkat pemuda yang perlu kita cermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tidak dapat diintervensi oleh negara manapun. Karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ pemuda telah melakukan tingkat konkret dalam melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat dan berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam negara bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bisa kita lihat antara lain: 1. Cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara.
Dan yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Cinta tanah air. Negeri yang luas, kaya, dan sumber daya ini perlu dicintai. Kesadaran bela negara, kepribadian bangsa selalu dikaitkan dengan cita-cita tujuan hidup. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antara perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita tujuan hidup. Yang ketiga, Pancasila. Ideologi kita, warisan dari perjuangan para pahlawan, sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif, tapi juga dimainkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu atau keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain sebagainya. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini, yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskampling, membantu korban bencana alam, atau lain sebagainya. Sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Faktor-faktor pendukung daripada pengembalian sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud pada pendidikan kewarganegaraan. Ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah seharusnya menjadi bahan perekat bangsa apabila antar warga negara memiliki sikap toleran. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas beberapa hal. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain lebih rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme. Sebagai contoh, negara Jerman pada masa Hitler. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Hans Kohn dalam bukunya mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut.
Yang pertama, suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu terbagi harus diserahkan kepada negara. Yang kedua, perasaan yang mendalam akan terhadap ikatan tanah air sebagai tumpah darah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama itu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib, sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Selain ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, ada juga 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama, sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang keempat, provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan, dengan banyaknya pahlawan yang telah gugur dalam rangka mengusir penjajah seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyadin, Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lain sebagainya. Sikap patriotis memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai dengan 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Sikap patriotisme ini adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme. Yang pertama, ciri-ciri patriotisme itu adalah cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok. Yang selanjutnya, berjiwa pembaharu. Dan yang terakhir, tidak kenal menyerah pada putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan bisa dilakukan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dalam kehidupan sekolah, kita juga bisa melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar sungguh-sungguh. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga bisa melakukan pengembangan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dalam kehidupan berbangsa, pengembangan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya. Dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum,
menjaga kelestarian lingkungan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kesadaran berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan diri kita sendiri. Untuk selanjutnya, tugas buat kalian adalah membuat makalah tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nanti kalian bisa mencarinya di channel-channel YouTube ataupun di buku-buku tentang berbangsa dan bernegara. Dirangkum, ditulis tangan di kertas folio, paling sedikit 5 lembar. Ingat ya, paling sedikit 5 lembar, dan dikumpulkan ke panitia MPLS SMK Karya Pengguruan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Oke?